perayaan dari HUT KPR, di mana tahun ini KPR masuk ke usia yang ke-44. Jadi memang produk KPR ini di Indonesia itu lahir pertama kali disalurkan oleh Bank BTN. Pada waktu itu memang Bank BTN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk bisa mulai menyalurkan kredit pemilikan rumah di Indonesia. Jadi pada waktu itu tahun 1976, jadi tahun ini memang merupakan tahun ke-44, di mana setelah 44 tahun Bank BTN melakukan penyaluran dari kredit KPR ini, kita sudah menyalurkan lebih dari 5 juta debitur yang memperoleh pembiayaan untuk kepemilikan rumah mereka. Ya, dan saat ini total KPR yang dimiliki oleh Bank BTN itu sudah mencapai hampir 200 triliun rupiah. Dan kita yakini nanti sampai dengan akhir tahun kredit KPR kita sudah bisa melampaui 200 triliun rupiah. Ini yang ada di portfolio kita aja saat ini, dengan kurang lebih sekitar 1.900.000 debitur yang ada di dalam neracanya kita. Dan kita pun terus tumbuh dari sisi penyaluran KPR, dan saat ini di saat pandemi COVID-19 kita menyambut baik juga apa yang disampaikan oleh pemerintah, di mana mengharapkan bahwa sektor perumahan ini bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia, di mana seperti yang tadi kami sudah sampaikan, memang kalau kita lihat multiplier efek daripada sektor perumahan ini bisa mencapai lebih dari 2 kalinya. Jadi setiap spending sebesar, misalnya kalau tahun 2021 kan ada rencana untuk bisa menyalurkan kredit KPR bersubsidi dengan skema FLPP itu kurang lebih sekitar 18,6 triliun rupiah. 16,6 itu merupakan penyaluran FLPP yang baru, dan 2 triliun merupakan yang berasal dari pengembalian. Nah, itu pengaruhnya bisa 2,15 kali lebih. Jadi kalau disalurkan 18 triliun, ya tentunya efek kepada nilai tambah di perekonomian Indonesia bisa hampir mencapai 38 triliun rupiah. Dan ini yang tentunya kita berharap ke depannya dukungan dari pemerintah kepada sektor perumahan itu bisa terus dijaga konsistensinya, di mana harapannya tahun 2021 kita berharap ada kurang lebih sekitar 310.000 unit perumahan yang nanti akan dibangun dengan berbagai macam intervensi kebijakan dari pemerintah, khususnya diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Nah, termasuk juga harapan kita di tahun 2021 nanti untuk penyaluran kredit KPR yang akan disalurkan oleh Tapera juga diharapkan mulai akan bergulir. Memang seharusnya ini terjadi di tahun 2020, tetapi memang masih ada beberapa peraturan menteri yang masih menunggu adanya penerbitan dari peraturan tersebut, sehingga mungkin harapan kita di tahun 2021 program penyaluran ataupun pemanfaatan dana untuk memiliki rumah bagi BP Tapera ini bisa mulai terlaksana di tahun 2021. Dan tadi juga kita berkoordinasi dan juga membahas hal tersebut dengan Bapak komisioner dari Tapera, Pak Adi Setianto. Dan juga tadi kita berkoordinasi juga dengan Bapak Arif Sabarudin sebagai Direktur Utama PPDPP, di mana PPDPP merupakan lembaga yang memang mengelola dana FLPP bagi Kementerian PUPR. Jadi itu kegiatan hari ini memang merupakan rangkaian berbagai kegiatan, tapi utamanya adalah bagaimana kita memang bisa terus membangkitkan optimisme kepada sektor perumahan. Karena orang mungkin berpendapat bahwa sektor perumahan biasanya yang akan terpuruk kalau misalnya ekonomi juga mengalami penurunan atau kontraksi. Tapi kalau kita lihat PDB di tahun 2020, pada saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, kalau kemarin kan estimasinya year on year contraction kita sampai dengan triwulan ketiga itu PDB menurun sebesar 3,6%. Tapi justru
PDB untuk sektor perumahan atau real estate itu tumbuhnya adalah sebesar 1,98% secara year on year, atau tumbuh hampir 2%. Jadi justru sektor ini adalah sektor yang resilient, ya salah satunya tentunya karena ada intervensi dan juga bantuan dukungan pemerintah kepada sektor ini melalui tambahan KPR bersubsidi SSB di tahun ini adalah sebesar 172.000. Nah, kita berharap bahwa keberlanjutan dari kebijakan ini bisa terus berlangsung di tahun 2021 nanti. Beberapa kegiatan lainnya di luar acara webinar hari ini, minggu lalu kita bersilaturahmi juga dengan para pengembang. Kita juga melakukan pemilihan duta KPR yang merupakan pemilihan tahun kedua tahun ini. Dan juga nanti tanggal 14 Desember kita akan launching atau memulai satu expo properti secara online. Tahun ini kita sudah menyelenggarakannya sekali. Biasanya Bank BTN itu mensponsori kegiatan expo properti itu bisa sampai 3 kali setahun. Nah, tahun ini kita baru sekali. Nah, jadi kita berharap bahwa ya ini mungkin juga karena pandemi, jadi semuanya juga wait and see. Nah, awal tahun ini udah ya kita lakukan ya secara offline pada waktu itu di JHCC. Kemudian kita juga menyelenggarakan kurang lebih sekitar 3 bulan lalu pada waktu itu di kantor cabang kita di Harmoni meluncing virtual property expo. Nah, ini yang ketiga tahun ini. Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya kita menyelenggarakan property expo sampai dengan 3 kali. 2 kali adalah tahun ini melalui kegiatan virtual expo. Nah, kita berharap dengan adanya kegiatan ini juga akan menggairahkan, karena memang sektor properti, karena perilaku masyarakat juga dengan adanya pandemi ini berubah. Dari sebelumnya mungkin orang ragu-ragu kalau mereka mau beli rumah, mau ambil KPR dengan menggunakan digital, mereka mungkin juga sudah berubah. Nah, momentum hari ini juga kita relaunching portal properti kita yang sebetulnya udah dilakukan dari tahun lalu, tapi kita relaunching lagi. Jadi kita lakukan perbaikan terus, karena memang digitalisasi termasuk juga bagaimana kita bisa menawarkan KPR dan para mitra kita yang terdiri dari 2.300 developer dan proyek perumahan itu nanti kita harapkan bisa tersedia melalui btnproperty.co.id. Nah, ini yang mungkin juga merupakan bagian dari rangkaian besar dari kegiatan kita juga memberikan tingkat bunga khusus, di mana sebagai bagian daripada ulang tahun ke-44 itu kita memberikan tingkat bunga khusus serendah-rendahnya adalah sebesar 4,4%. Jadi ini bagian daripada peringatan HUT KPR yang untung tentunya adalah para konsumen juga, ya kan? Karena banyak diskon, banyak bunga khusus yang kita berikan. Nah, kita berharap dengan adanya ini bukan hanya Bank BTN akan bisa terus tumbuh menjadi bank yang memang betul-betul fokus kepada sektor perumahan, tetapi juga masyarakat akan bisa terbantu dan juga para pengembang sebagai mitra utama kita akan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui berbagai program promosi kegiatan HUT KPR Bank BTN ke-44.